Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Alhamdulillah kita kembali bertemu di Mapel Matminat hari ini. Dan kita masih lanjut di materi vektor dengan bahasan baru. Kemarin kita sudah bahas perkalian skalar dengan vektor. Sekarang kita bahas perkalian vektor dengan vektor. Harusnya dikasih judul. Jadinya perkalian vektor dan vektor. Kalau kemarin kita sudah belajar perkalian vektor dengan skalar ya, atau skalar dengan vektor sama saja. Kalau perkalian vektor dengan vektor nanti kita akan kita akan bagi ke dua bahasan inti, yaitu perkalian titik dan yang kedua perkalian silang. Perkalian titik ini nama lainnya perkalian dot product. Perkalian silang istilah lainnya cross product. Oke, pertama kita pelajari dulu perkalian titik. Ya, silakan. Perkalian titik dari dua buah vektor A dan B dinyatakan oleh A titik B. Ya, jadi A titik B atau A dot B. Ini kan diberi keterangan baca A titik B. Bacanya ini A titik B atau A dot B. Nah, jadi untuk perkalian titik ya, simbol perkaliannya pakai tanda titik atau tanda dot, bukan tanda cross, bukan tanda silang. Bisa dibaca A titik B atau A dot B. Untuk definisinya, secara geometri, A dot B atau A titik B didefinisikan sebagai perkalian antara besarnya vektor A dan B dan kosinus sudut theta antara keduanya. Oke, jadi kalau misal kita gambar satu bidang, ini vektor A, dan vektor B, dan antara vektor A dan B ini membentuk sudut theta, maka definisi dari perkalian titik A dot B dituliskan seperti ini yang di dalam kotak. A dot B sama dengan besarnya vektor A ya. Ini diberikan tanda dua garis. Ini artinya besar vektor atau panjang vektornya ya. Panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta. Dan theta tadi adalah sudut yang dibentuk antara vektor A dan B. Ini definisi perkalian titik secara geometri. Dan karena sementara kalian belum mendapat materi trigonometri ya, jadi definisi kosinus belum mengerti juga, kita lewati dulu sementara. Kemudian secara analitik, misalkan A, ya, vektor A memiliki komponen vektor sama dengan A1I dan A2J,
maka dan B lanjutannya ya, dan B sama dengan B1I plus B2J. Ini adalah dua vektor pada bidang dengan sistem koordinat X dan Y. Maka A dot B didefinisikan menjadi seperti ini. A dot B sama dengan A1 B1 ditambah A2 B2. Oke, jadi kita bisa mendefinisikan untuk perkalian vektor di bidang dua dimensi. Kan A ini ya. A-nya A1I plus A2J dan vektor B, tanda atas sini sebagai vektor, atau bisa juga di bold ya seperti ini. B sama dengan B1I plus B2J. Perkalian vektor A dot B sama dengan A1I panjang plus A2J kali ya B1I tambah B2J. Kemudian seperti perkalian pelangi ya, seperti biasanya. Jadi ini kalikan semuanya. A1 kali B1 ya, A1I kali B1I, kemudian A1I dikali B2J, dan A2J kali B1I, dan A2J dikali B kali pelangi. Hasilnya sama dengan ini. Ini menjadi A1 B1 ya, I dot I. Nah, ini. Jadi yang dikalikan ini vektornya ya, I komponen vektor satuannya I dot ditambah, dan ini A1I dikali B2J, jadi A1 B2 ya, I dot J ditambah ini A2 B1 J dot I ditambah A2 B2 J dot J. Kan? Nah, untuk perkalian titik, ya, perkalian titik dari vektor, dia hanya memiliki nilai ketika dikalikan dengan vektor yang searah. Jadi kalau I dot I ya, ini kan arahnya sama ya, sama-sama kosong X kalau vektor satuannya I. I dikali I ini sama dengan 1. Nah, untuk yang ini I dot J, I dikali J, dia vektor, arah vektornya beda ya. Kalau I ke sumbu X kan ya, kalau J ke sumbu Y. Nah, untuk perkalian titik, ini nilainya 0 ya. Jadi dia tidak memiliki nilai kalau arahnya berbeda. Dan ini juga ya, ini J dot I, ini 0 ya. Dan J dot J ini nilainya 1. Apa? Ya. Dan A1 B1 ditambah apa ini? A2 B. Ini seperti yang tulis di kotak ini. Jadi A dot B
dengan A1B1 ditambah A2B2. Nah, begitupun untuk vektor pada bidang 3 dimensi atau sistem koordinat X, Y, dan Z. Jika ada vektor A sama dengan A1I ditambah A2C ditambah A3K, dan vektor B, B1I ditambah B2C dan ditambah B3K, maka A dot B didefinisikan sama dengan A dot B sama dengan A1B1 ditambah A2B2 ditambah A3B3. Jadi terlihat bahwa ya kalau perkalian titik itu hanya dikalikan yang searah saja. Ya, karena A1 dan B1 kan arahnya sama nih, sama-sama I. Kan? B1. Kemudian A2 dan B2, ini vektor satuannya juga sama ya, J. Jadi dia arah vektornya ke sumbu Y. Kita dikalikan A2B2. Dan ini juga A3B3. Ini arah vektornya sama ya, dia memiliki vektor satuan K. A3B3. Kemudian ini, nah ini perlu dilihat juga ya. Hasil kali titik. Hasil kali titik maksudnya hasil perkalian titik ya, atau dot product. Dari dua vektor menghasilkan skalar. Ya. Jadi hasil kali titik menghasilkan skalar. Buktinya ini kan A vektor ya, dikali B vektor, hasilnya A1 B1 plus A2 B2 plus A3 B3. Ini skalar. Jadi ini vektor, ini skalar. Jadi hasil perkalian titik adalah besaran skalar. Hasil perkalian titik dari besaran vektor menghasilkan besaran skalar. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, kita lanjutkan. Nah, ini perkalian vektor-vektor satuan. Nah, jadi tadi kita sudah mengerjakan ini ya, menguraikan perkalian A dot B, dan kita tulis kalau I dot I itu sama dengan 1. I dot I sama dengan 1. I dot J sama dengan 0. Kenapa seperti ini? Nah, penjelasannya begini. Jadi, kalau ini ya, I dot I, ya, I dikali. Definisi dari perkalian titik kan tadi, panjang vektornya, kemudian dikalikan cosinus sudut di antara dua vektor tersebut. Jadi kalau I dot I sama dengan I kali I cos 0. Nah, cos 0 itu maksudnya gimana? Dia kan arah vektornya I ya. I. Kemudian vektor yang kedua juga I. Jadi dia berimpitan. Kalau berimpitan berarti tetanya sama dengan 0 kan ya. Jadi sudut antara kedua vektor itu nilainya 0. Cos 0 sama dengan 1 ya. I kali I cos 0 sama dengan 1. Nah, kalau ditulis misalkan setiap vektor satuan nilainya 1 ya. Ini I sama dengan 1. I sama dengan 1 kali 1 kali 1. Itu juga untuk perkalian vektor J dot J ya, sama J-nya di sini, ini ada vektor J lagi di sini. Juga tetanya 0 karena berimpitan ya. Itu juga K dot K. Nilainya juga sama dengan 1. Jadi kalau vektor satuannya sama, hasil perkaliannya sama dengan 1. Kalau berbeda, misalkan ini I dot J. I dot J sama dengan IJ cos 92. Asalnya dari mana? Nah,
Kalau I dot J, I kan ke sini arahnya, ke arah sumbu X positif, dan J ke sumbu Y negatif. Nah, I dot J didefinisikan sebagai panjang vektor I kali panjang vektor J dikali cos theta ya. Theta itu adalah sudut yang dibentuk adalah yang ini ya. Sudut yang dibentuk adalah berapa ini? 90 derajat. Ini sudut yang terbentuk antara vektor I dan J. Datanya 90 derajat ya. Nah, di sini cos 90 0 ya. Kan 1 kali 1 0. Sama juga misalkan perkalian I dengan K. I dot K. I ke sini hanya ke atas. Maka sudut yang dibentuk antara vektor I dan K adalah ini. Ini juga sudut siku-siku kan ya. Hanya 90 derajat. Maka di sini cos 90 ya. Dengan 0, maka I dot K sama dengan 0. Dan ini juga J dot I ya, J ke sini sama J K dot J juga sama ya, antara sudut antara vektor K dan vektor J membentuk sudut theta 90. Ini yang perlu diingat, untuk perkalian titik hanya memiliki nilai ketika vektornya searah. Oke, bisa dipahami sampai sini? Kalau vektornya searah ya, misal I dot I ya, gitu. K dot K. Selain ini, vektor perkalian vektor yang tidak searah nilainya pasti 0. 0, 0, 0. Baik, kita lanjutkan kalau tidak ada yang tanyakan ya. Nah, jadi bisa dibuat seperti ini. Hasil perkalian titik dari vektor satuan pada bidang dengan menggunakan definisi di atas disebutkan dalam bentuk tabel. Ini perkalian titik ya maksudnya. Jadi kalau I ya bacanya gini. I dot I 1. I dot J 0. I dot K 0. C dot I 0. C dot J 1. C dot K 0. Dan seterusnya. Kemudian ini ada sifat-sifat perkalian titik vektor. Berapa poin? Misalkan A, B, dan C adalah 3 buah vektor dan M adalah bilangan real. Maka berlaku A dot A sama dengan A kuadrat. Dan A dot B sama dengan B dot A. Ini namanya hukum ya, aturan hukum atau aturan komutatif. Dan A dot dalam kurung B plus C sama dengan A dot B ditambah A dot C. Ini hukum atau aturan distributif. Dan ini M ini sebagai bilangan atau besaran skalar ya. M dikalikan A dot B dan MA dalam kurung dot B dan juga sama dengan A dot dalam kurung MB sama dengan A dot B dalam dikali M. Jadi dibolak-balik boleh kalau perkalian dot atau perkalian titik. Dan 0 dot A sama dengan 0 ya. Semua bilangan dikalikan 0 hasilnya 0. Dan jika A dan B sama dengan 0, di mana A dan B adalah vektor-vektor tak 0, maka A tegak lurus B. Ya, kita buktikan tadi di gambar ini, bahwa kalau dia itu arah vektornya tidak lurus ya, untuk sudut 90 derajat tadi, maka hasil perkaliannya bernilai 0. Tidak lurus atau tetanya 90 derajat.
Dan A dot B ya, panjang vektor A dot B kurang dari sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B. Ini ini istilahnya ketaksamaan atau ketidaksamaan swap. Next, ini ada beberapa contoh soal. Ini kalian ya, A dot A. A ini dengan A1I plus A2J plus A3K. Maka kalau dikalikan A dot A, ini ya. Nah, ini dikalikan pelangi. Dan seterusnya ya. Dia akan didapatkan A dot A sama dengan A1 kuadrat tambah A2 kuadrat. Ini kurang nih harusnya. Ini kalau 3 dimensi. Kita tulis aja di sini. Ini harusnya A1 kuadrat plus A2 kuadrat ya. Plus A3 kuadrat. Oke, maka ini juga sama dengan panjang ini. Ya. Bisa ditulis akar A1 kuadrat, A2 kuadrat, A3 kuadrat. Nah, karena ini diberi akar, ini berarti dikuadratkan ya. Kalau akar dikuadratkan kan hilang. Nah, ini akar A1 kuadrat tambah A2 kuadrat tambah A3 kuadrat sama dengan apa? Ini kan sama dengan panjang vektor ya. A. Seperti ini. Kemudian ada kuadratnya ini. Tulis A dot A ya. Itu sama dengan panjang vektor A kuadrat. Dan ini pembuktian bahwa perkalian titik antara vektor A dot B itu sama dengan B dot A. Penurunan ya, bisa dibaca untuk membuktikan. Kemudian ini pembuktian sifat distributif ya, bahwa A dot dalam kurung B tambah C sama dengan A dot B plus A dot C. Oke, selanjutnya ada short quiz ini. Coba dikerjakan. Kita beri waktu 5 menit. Dijawab di kolom chat saja ya. Silahkan langsung diklik. 5 menit. Setelah itu kita bahas. Baik.
Oke, kita bahas yang pertama A dot B. Ini gimana nih? A-nya kan I plus 3J min 8 dan dot B. B-nya 4I min 2J plus 4K. Nah, langsung saja perkalian fiktif atau dot product kita kalikan yang vektor satuannya sama. Karena di sini ada I dan 4I ya. I sama dengan berapa? 1 kali 4 kan ya? 4. Dan J dikali J. 3 kali min 2. Min 6. Bisa ngikutin ya? Atau bingung? Tekan mungkin ya? Halo? Iya, Sob. Ini kalau bingung kita tulis secara terurai ya. Jadi 1 kali 4 gitu ya. Kemudian ditambah 3 dikali ya dot min 2 dan ditambah ini K sama K min 2 ya. 2 kali 4 kan 1 kali 4 4, 3 kali min 2 min 6 min 2 kali 4 ya. Dengan berapa? Min 10. Ya, bisa ya. Oke, kalau ini panjang vektor A sama dengan maksud saja ya akar kan ada I 3J min 2K. 1 ya kuadrat. Ingat ya kalau misalkan vektor V itu sama dengan X, Y, Z ya. Atau XI plus Y, J plus ZK ya. Maka panjang vektor V sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Kan gini ya. Nah ini panjang vektor A sama dengan 1 kuadrat plus 3 kuadrat plus min 2 kuadrat ya. Kan akar 1 kuadrat 1 tambah 3 kuadrat 9 min 2 kuadrat 4 kan akar 11. Ini dikit biar ada space. Dan vektor B, panjang vektor B langsung saja ini sama dengan akar 4 kuadrat ya plus min 2 kuadrat plus 4 kuadrat kan akar berapa? 16 4 plus 16 kan berapa? 16 tambah 4 20 20 tambah 16 akar 36 dengan plus minus 6 ya. Kemudian panjang vektor 3A plus 2B. Nah, kalau seperti ini dicari dulu ya 3A dan 2B-nya. Kalau A-nya ini A 3A itu sama dengan 3 dikali I plus 3J min A. Dan sejak bawah nih. Jadi 3I ya dikalikan ini pelangi satu-satu. 3I plus 3 kali 3 9. 3 kali min 2K min 6K. Dan ya udah ini. Kemudian 2B 2B sorry. Dan 2 dikali vektor B. Vektor B 4I min 2J plus 4K. Dan 8I min 4J.
plus 8. Oke, kalau ditanya panjang vektornya, ya kita jumlahkan dulu 3A tambah 2B. Oke, ke sini 3A plus 2B ya, sama dengan ini kan, vektor 3A ditambah 2B. 3I plus 9J min 6K tambah 8I min 4J plus 8K. Nah, untuk penjumlahan vektor ya, ingat dijumlahkan yang searah. 3 tambah 8I gini ya, ditambah dan min 4J yang ditambah min 6 tambah 8 K ini. Dan 11I tambah 5J plus 2K. Nah, sekarang kalau panjang vektornya 3A tambah 2B ya, sama dengan akar mana? Ini kan ya. 11 kuadrat ditambah 5 kuadrat tambah 2 kuadrat. Dan akar 121 ya. Tambah 4. Berapa nih? 21 tambah 25 berapa? 146 ya. Pas 150 itu 25 kali 6 ya. Sama dengan 5 kali apa? Oke, bisa ya? Ada yang mau ditanyakan? Ustadz, Ya, itu yang B silakan. bukannya akar 14 Ustadz. Yang B nomor berapa Mbak? Yang A, B, C. B. B ini. Ustadz typo kayaknya. Oh, wait, yang mana ya? Ini yang panjang